Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devini Angelina, NIM 19104168887. Kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester saya. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Soal nomor 2, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, Robin menjelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang meneliti dampak kelompok, perorangan, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama, tujuan menjelaskan dilakukan jika kita ingin mencapai atau mencari jawaban tentang mengapa seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu. Yang kedua, tujuan memprediksikan fokus pada kejadian ke masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tujuan kontrol adalah tujuan yang paling kontroversial adalah menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seseorang individu. Misalnya, seorang manajer bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bekerja lebih keras? Hal itu kontroversial karena mengontrol perilaku seorang individu. Soal nomor 4, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, yang pertama ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua, ilmu sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan peranannya. Sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Yang ketiga, ilmu psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Yang keempat ada ilmu antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Dan yang kelima ada ilmu politik. Para ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Selanjutnya soal nomor 5. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Dan apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Dan kenapa? Jawabannya, agar kita bisa memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Ya, karena melalui kegiatan tersebut, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Selanjutnya soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama
prinsip merumuskan tujuan. Sebelum suatu organisasi atau badan lembaga, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi atau badan lembaga tersebut. Tujuan yang dibentuk haruslah sangat jelas karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal-hal yang harus diperbuat atau dilakukan oleh organisasi yang telah terbentuk tersebut. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Dalam penata pelaksanaan kegiatan organisasi, kita harus melakukan pembagian tugas atau kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja organisasi. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan suatu unit, harus diberi kekuasaan untuk melakukan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus kita pastikan untuk selalu menjelaskan dan melaksanakan sistem pengawasan. Karena jika sistem pengawasan tidak ada, maka tidak mungkin sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Maka karena itu, pembuatan organisasi harus memperhatikan aspek dari kemudahan sistem pengawasan. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawabannya, yang pertama, perilaku. Faktor dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karenanya, harus mampu memahami perilaku sebagai individu dan organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang dan bagaimana pekerjaan diatur, serta struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi tersebut, efektivitas organisasi. Yang ketiga, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengembalian keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi adalah agar berbagai proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Soal nomor 8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawabannya, pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula, sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif. Selanjutnya, soal nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya, nilai merupakan kata sifat yang selalu berkaitan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, atau orang-orang dan hal-hal tertentu. Soal nomor 10.
Ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, penghargaan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik lingkungan organisasi yang berpengaruh, hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Soal nomor 11, jelaskan hubungan antara nilai dan perilaku individu, serta berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, nilai merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Soal contohnya, benda, barang, dan orang. Selanjutnya soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan. Jawabannya, keragaman adalah suatu keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, baik itu dari perbedaan suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Selanjutnya soal nomor 13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya, yang pertama, tingkat-tingkat keragaman. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa keragaman adalah hal umur, ras dan etnis, jenis kelamin, agama, dan status disabilitas, para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik demografis tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. Demografis tersebut umumnya merefleksikan keragaman level permukaan, baik pemikiran atau perasaan, serta dapat mengarahkan stereotip dan asumsi pekerjaan dalam menilai orang lain. Yang kedua, diskriminasi. Meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman yang efektif juga berarti berupaya mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasi berarti memperhatikan perbedaan antara hal satu dengan hal lainnya, yang sebenarnya tidak selalu buruk. Selanjutnya, soal terakhir nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, meringkas materi dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, dan video record serta dikumpulkan di grup informasi manajemen Facebook dan grup WA. Sekian video saya ucapkan terima kasih.